Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Pertemuan yang pertama. Di sini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya, tahukah kamu apakah fungsi kuadrat itu? Nah, untuk menjawabnya, kamu bisa pause video ini, lalu menjawab pertanyaan ini pada kolom komentar di bawah. Silakan di-pause. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat itu. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0, lalu XY merupakan bilangan real. Nah, fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dari sini apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, betul. Y sama dengan fx. Nah, bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apa pengaruhnya nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat? Nah, silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, pada LKPD ini, kita bisa menjawab pertanyaan tadi dengan mengerjakan beberapa kegiatan. Di sini ada 4 kegiatan. Lalu, selanjutnya, dalam membuat grafik fungsi kuadrat, kita dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melihat bentuk persamaan kuadrat yang akan dibuat. Yang kedua, buat tabel fungsi kuadrat. Lalu, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat. Lalu, terakhir, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Nah, contoh tabel fungsi kuadratnya yaitu seperti ini. Kolom X, kolom Y sama dengan 2X kuadrat, kolom koordinatnya. Nah, di sini X-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita substitusikan ke sini. Lalu kita memperoleh Y-nya, maka di sini kita bisa menuliskan X, Y-nya berapa. Contohnya pada LKPD ini, nah, gambarlah grafik fungsi kuadrat. Misalnya, fungsinya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, dari tabel ini, X diketahui negatif 3, maka Y-nya sama dengan 9. Sehingga, X, Y-nya yaitu negatif 3,9. Nah, begitu pun seterusnya jika X-nya negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Setelah kita memperoleh hasil dari tabel tadi, koordinat-koordinat tadi, maka kita dapat mensketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti ini contoh dari grafik fungsi kuadratnya, di mana ini sumbu Y, ini sumbu X, dan ini grafiknya Y sama dengan Fx. Nah, di sini terdapat titik potong di sumbu Y, dan juga terdapat titik potong pada sumbu X. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh grafik ini? Nah, caranya berikut ini. Misalnya kita sudah memperoleh titik koordinatnya, maka kita tinggal memasukkan titik-titik ini pada bidang kartesius. Nah, contohnya yang pertama, titik koordinat negatif 3,9, yaitu berada di sini. Lalu selanjutnya negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan yang terakhir 3,9. Nah, dari titik-titik ini, maka kita hubungkan titik-titik ini. Lalu kita akan memperoleh grafik
fungsi kuadratnya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Kenapa? Kamu bisa menulisnya di kolom komentar di bawah dengan mempause video ini terlebih dahulu. Nah, saya akan menjawab, yaitu jika A besar 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, jika A-nya kecil 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, bagaimana dengan nilai C? Pada fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang C. Ini akan mempengaruhi ke yang pertama, geseran grafik Y sama dengan C kuadrat, yaitu bergeser sebanyak C satuan ke atas jika C-nya besar 0. Dan jika bergeser C satuan ke bawah jika C-nya kecil 0. Nah, selanjutnya memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Nah, selanjutnya inilah sketsa grafik fungsi kuadrat dengan berbagai bentuk syaratnya. Misalnya determinannya besar dari 0. A-nya besar juga dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke atas. Sedangkan D sama dengan 0, A besar 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di satu titik, lalu dia terbuka ke atas. Sedangkan D besar 0, mengenai sumbu di mana dia definisi. Selanjutnya, D-nya besar 0, sedangkan A-nya kecil 0. Nah, sumbunya akan memotong sumbu X di 2 titik, lalu dia terbuka ke bawah. Sedangkan D sama dengan 0, A-nya kecil 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X di 1 titik, lalu dia terbuka ke bawah. Sedangkan D kecil terbuka ke bawah. Ini dinamakan negatif. Selanjutnya akan diberi latihan, yaitu membuat latihan pada LKPD. Petunjuknya yang pertama, pahami dan cermati dengan teliti soal yang diberikan pada LKPD. Kedua, kerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, pada LKPD ini, anggotanya ada 4, silahkan dibagi menurut siswa masing-masing. Lalu silakan isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Dan mengisi grafik, lalu disuruh menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Di sini ada 4 kegiatan. Nah, sekian dari penjelasan materi pada pertemuan ini. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.